Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar Syamila yang semoga senantiasa diberikan perlindungan dan diberikan perisai pada masa pandemi ini, dan semoga kita diberikan afiat pada kehidupan dunia dan akhirat kita. Tentunya ketika kita mendengar COVID pada pandemi ini, berseliweran berbagai macam berita dan informasi serta kesimpulan orang yang berbeda-beda. Sering sekali yang membuat kita bingung selaku umat adalah ketika ada yang mengatakan bahwasanya ini merupakan bagian dari konspirasi. Ini merupakan bagian dari sebuah konspirasi, dan ini merupakan bagian dari sebuah makar. Sehingga siapapun yang mereka memiliki pemikiran yang semacam ini, lalu mereka tidak mengambil pusing, tidak terlalu memperdulikan protokol kesehatan, lalu mereka tidak melakukan upaya dan ikhtiar yang harusnya dilakukan. Saya mencoba untuk memberikan urun rembuk pemikiran dalam persoalan yang ini, bahwasanya apakah memang betul ini adalah konspirasi ataukah kita memiliki kesimpulan yang lainnya. Maka saya akan mencoba untuk menyampaikan bahwasanya COVID ini sebenarnya terbagi setidaknya menjadi 3 tempat. Ada hulu, ada arus, dan ada hilirnya. Dan ketika kita mengetahui bahwasanya COVID ini ada hulunya, ada arusnya, dan ada hilirnya, tentunya harus kita pisahkan. Mungkin saya sepakat kalau ada yang mengatakan bahwasanya di hulunya memang ada konspirasi. Tetapi bagaimana kita hari ini menyikapi arusnya tentunya berbeda dengan menyikapi bagaimana hulunya. Bahwasanya walaupun mungkin ada kemungkinan karena di dunia ini semua ada berbagai macam sebab kemungkinan. Kalaupun di hulunya ada kemungkinan bahwasanya ini merupakan bagian dari konspirasi, sesuatu yang dibocorkan di laboratorium, tetapi sesungguhnya hari ini kita mendapatkan arusnya, dan kita harus berinteraksi bagaimana kita menghadapi arus ini yang sudah ada pada teras kehidupan kita. Dan tentunya kita harus memiliki cara dan harus memiliki metode sebagaimana yang kita dapatkan dari orang-orang solih yang berilmu pada agama kita ketika memberitahukan bagaimana sikap kita menghadapi pandemi. Supaya kemudian kita memahami bahwasanya menghadapi pandemi ini tidak boleh dengan mengatakan yang penting kita takut sama Allah, yang penting kita kemudian yakin kepada takdirnya Allah. Betul, bahwasanya kita takut kepada Allah itu benar, bahwasanya ketika kita beriman kepada takdir Allah itu memang betul. Tapi pada perkara ini kita juga harus paham bahwasanya menyikapi ini tidak bisa hanya dengan melakukan perkara itu. Selayaknya kalau kita mengambil contoh, kalau ada orang yang berperang, apakah kemudian kita ketika berperang, misalkan ada syariat jihad yang dulu turun kepada Nabi dan para sahabat. Apakah kemudian para sahabat ketika mereka berperang, mereka hanya mengatakan yang penting kami beriman, yang penting takdirnya Allah? Kan tidak. Ketika mereka akan melakukan peperangan, ketika mereka melakukan jihad, mereka memiliki berbagai macam persiapan. Mereka memakai baju besi, mereka memakai tameng, mereka memakai pedang, mereka memakai tombak, mereka memakai baju besi yang mereka kenakan, mereka memakai strategi supaya kemudian mendapatkan kemenangan dalam peperangan yang diikuti oleh mereka. Maka sama, ketika kita hari ini mendapati bahwasanya ada orang yang berkata, ini COVID ini adalah konspirasi. Oke, kalaupun saya setuju mengatakan bahwasanya ini merupakan konspirasi, berarti ini merupakan peperangan yang sudah dihadirkan dalam teras kehidupan kita. Dan kita harus menang di atas konspirasi ini supaya kita tidak menjadi korban. Dan salah satu di antara perkara yang kita harus ketahui ketika menghadapi ini itu bagaimana? Yaitu adalah ketika kita merujuk kepada apa yang pernah disampaikan oleh Amr bin As. Wabah ini adalah api. Adapun manusia itu adalah bahan bakarnya. Maka jauhkanlah api itu dari bahan bakarnya, maka api itu akan padam. Dan itu merupakan bagian dari salah satu sikap sunnah ketika kita berinteraksi dengan wabah dan pandemi. Maka ini pula yang kita lakukan. Kalau ada orang yang mengatakan ini konspirasi, oke, ini konspirasi. Sekarang ketika kita mendapati ini adalah konspirasi, misalkan saya setuju dengan pendapat itu bahwasanya ini adalah konspirasi, bagaimana caranya kita berinteraksi pada konspirasi ini supaya kita tidak menjadi korban? Ya caranya sebagaimana yang tadi kita dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Amr bin As. Menjauhi kerumunan, kemudian kita berinteraksi, menjaga kemudian kebersihan, meningkatkan imun tubuh kita. Itu yang kita lakukan dan itu yang kita kerjakan. Daripada kita cuma meributkan, mengatakan ini konspirasi, lalu kemudian kita menolak ikhtiar semaksimal mungkin.
kita menolak ikhtiar untuk kemudian menjauhi kerumunan, kita kemudian menolak ikhtiar untuk kemudian menjaga protokol kesehatan, lalu kemudian kita bersandar dengan kata takut kita kepada Allah dan kita hanya bersandar kepada iman kepada takdir. Menurut saya itu perkataan yang benar, tapi dalam konteks yang tidak benar ketika diletakkan pada konteks pandemi. Makanya inilah yang menjadikan kita harus memahami bahwasanya ketika kita menyikapi pandemi ini, COVID ini, saya setuju mungkin bahwasanya di hulunya mungkin ada intervensi tangan manusia yang menyebabkan virus ini sekarang tersebar. Tapi hari ini kita berinteraksi bukan di hulunya, tapi kita berinteraksi pada arusnya. Dan ketika ini adalah arus, kalaupun memang ada yang sengaja untuk membocorkan dan sengaja membuat wabah ini terjadi pada kehidupan umat manusia, ayo sekarang kita jangan menjadi korban di atas konspirasi ini. Ya caranya adalah ketika kita berikhtiar menaikkan imun tubuh kita, menaikkan bagaimana standar kesehatan kita, mulai memperbaiki pola makan kita, mulai memperbaiki pola pikir kita supaya kita tidak terbunuh dengan rasa ketakutan dan tidak sampai menjadi korban dalam pandemi ini sesuai dengan apa yang kita mampu. Setelah itu baru kita bertawakal kepada Allah. Makanya saya kurang respect gitu kalau ada orang yang kemudian mengatakan bahwasanya ini adalah konspirasi. Lalu kemudian dia diam. Lalu kemudian tidak memberikan solusi bagi umat yang jatuh satu persatu berguguran. Karena hari ini kita tidak butuh narasi. Kita butuh sebuah bahasa yang konkret. Bahwasanya kalaupun antum mengatakan ini adalah konspirasi, sekarang sudah ada di arusnya yang deras. Yang ada di depan teras kehidupan kita. Dan inilah yang kemudian kita harus pahami. Supaya kemudian kita tidak hanya pandai bermain narasi yang terkadang justru bisa membuat kebingungan pada umat. Karena bagaimanapun ini nyata di depan kita. Ada orang yang asalnya sehat, dalam kondisi yang tidak mendapatkan penyakit, tidak menderita sebuah rasa sakit, tiba-tiba ketika dia mendapati COVID ini menyerang kepada tubuhnya, lalu kemudian kesehatannya memburuk, saturasi oksigennya langsung turun, dan menyebabkan kematian. Dan itu ada di depan kita. Berarti yang kita lakukan adalah, kalau memang ini merupakan bagian dari konspirasi, maka jangan sampai kemudian kita kalah dengan konspirasi itu. Jadikan kita menjadi pemenang-pemenang di atas konspirasi itu. Supaya orang yang membuat konspirasi ini, mereka tidak menjadi senang dan bergembira terhadap apa yang telah mereka lakukan. Tapi mereka menjadi kalah dengan apa yang mereka lakukan ketika kita berikhtiar. Kita mengambil protap kesehatan, kita meningkatkan imun tubuh kita, kita menjaga pola pikir kita yang positif. Supaya kemudian kita tetap terjaga imun di dalam diri kita. Ini jauh lebih baik memahami ini. Tolong dibedakan antara hulu, arus, dan hilirnya. Kalau hilirnya, ya tentunya pasti ada sebuah solusi dari Allah. Karena apa? Tidaklah satu kesulitan kecuali disertai dengan dua kemudahan. Apakah pandemi ini akan terus-menerus? Tidak. Tidak ada sejarah pandemi akan terus-menerus dan wabah itu akan terus-menerus diderita oleh umat manusia. Pasti ada saat berakhirnya. Itu hilirnya. Nah, sekarang kemudian kita berbicara tentang arusnya. Kita sekarang berada pada arusnya. Maka inilah yang kita lakukan. Kalau ada yang berkata ini konspirasi, oke. Kalau kamu mengatakan ini konspirasi, setidaknya ayo kita sadarkan umat. Supaya umat itu memiliki mental warrior. Mereka memiliki mental pejuang. Supaya betul-betul mampu berikhtiar semaksimal mungkin dengan semua hal yang dilakukan. Meningkatkan imun tubuh, menjaga pola pikir. Supaya kalaupun ini benar konspirasi, maka kita tidak menjadi korban yang justru dengan jatuhnya dengan berguguran satu persatu orang yang menjadi korban, maka bisa jadi yang membuat konspirasi itu akan merasa senang. Nah, inilah yang harusnya kita lakukan. Ini yang harusnya kemudian kita mengerti. Inilah subjektivitas saya ketika melihat bahwasanya ada banyak orang yang mengatakan, ada yang mengatakan konspirasi, padahal betul-betul memang nyata sekarang kita berhadapan dengan itu. Semoga apa yang saya sampaikan ini setidaknya bisa membuka mata hati kita bahwasanya berinteraksi kepada masalah COVID dibedakan antara hulunya, dibedakan antara arusnya, dan dibedakan dengan hilirnya. Hilirnya pasti kemudian akan selesai. Tidaklah malam kalau sudah terlalu gelap kecuali fajar yang indah akan datang. Tidaklah siang terlalu terik kecuali sore hari yang syahdu akan datang.
Dan itu kemudian kita pasti dapatkan. Tidaklah satu kesulitan kecuali disertai dengan dua kemudahan. Dan tidak ada sejarahnya. Wabah itu terus-menerus melekat pada kehidupan manusia. Wabah ada saatnya. Dia datang, dia punya kesempatan untuk pergi. Dia masuk, dia punya kesempatan untuk keluar. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. Semoga kita mampu memadupadankan antara hati yang tunduk dan akal yang berpikir, karena agama ini diperuntukkan dan diberikan kepada orang-orang yang mau berpikir. Dan orang-orang yang mereka memiliki hati yang tunduk kepada kitabullah dan sunnah. Semoga Allah kuatkan kita, semoga kita memiliki mental warrior di dalam menghadapi pandemi ini. Kalaupun ini memang konspirasi, setidaknya mari kita berikhtiar semaksimal mungkin supaya kemudian kita tidak menjadi pecundang di dalam konspirasi yang dibuat sama orang yang tidak bertanggung jawab. Setidaknya kita bisa untuk berikhtiar untuk sehat, supaya dengan kesehatan kita bisa membantu agama Allah. Dengan kesehatan kita bisa membantu kaum muslimin yang hari ini banyak yang belum mengetahui tentang kebenaran. Dengan kesehatan kita bisa memberi manfaat kepada orang. Bukankah itu kesehatan yang menjadi tujuan kita? Kesehatan yang menambah ketaatan kita kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.